Ya, pada penentuan jumlah koloni kapang, di sini kita langsung ke contoh soal, ya. Sebelum mendapatkan hasil tentu dilakukan uji dulu, ya. Ada praktikumnya dulu, ada ujinya dulu. Nah, untuk ujinya sendiri ini sama seperti uji kualitas air, ya, prosesnya dari mulai pengenceran sampel, kemudian pembuatan media, ada proses inokulasi sampai inkubasi dan diamati. Ya, yang membedakan adalah di pengamatan jumlah koloni kapang ini digunakan media PDA, potato dextrose agar. Jadi kalau diuji kualitas air dengan Na, diuji penentuan jumlah kapang ini menggunakan PDA, ya. Nah, ini kita bisa langsung lihat di soal dikatakan dilakukan suatu pengujian kapang Rhizopus oryzae, yaitu tempe, ya, yang telah membusuk. Didapatkan hasil sebagai berikut. Pengenceran 10 pangkat min 3, cawan yang digunakan dari nomor 1 sampai 3, ya, 75, 125 sampai 102. Kemudian di pengenceran 10 pangkat min 4 ini ada 48, 28 dan 112 koloni. Dari data di atas, tentukan jumlah koloni kapang Rhizopus oryzae per gram. Ya, yang ditanyakan per gram. Bu, kalau misalkan di pengenceran uji kualitas air kemarin kan misalkan memang sudah larutan, ya. Kalau misalkan yang oryzae seperti ini, yang memang padatan, pengencerannya bagaimana? Pengencerannya sama saja 1:9, 1 untuk sampel dan 9 untuk aquades, ya, larutan pengencer. Nah, ini kita langsung masukkan ke dalam rumus, ya. Ini untuk koloni kapang kita simbolkan dengan huruf N besar, ya. Jadi N sama dengan sigma C, ya, sigma C dibagi 1 dikali N1 ditambah 0,1 kali N2 dikali D. Nah, sigma C ini adalah jumlah, ya, jumlah total koloni. Jadi jumlah total koloni itu ini, jumlah dari cawan 1, cawan 2, cawan 3 pada pengenceran 10 pangkat min 3 dan 10 pangkat min 4, itu sigma C. Kemudian dibagi 1 kali N1. N1 itu adalah jumlah cawan yang digunakan pada pengenceran pertama. Ya, jadi jumlah cawannya yang dipakai berapa nih? 1, 2, 3, ya. Kemudian 0,1 kali N2. N2 juga adalah jumlah cawan yang digunakan pada pengenceran kedua, ya, 10 pangkat min 4. 3 juga sama, D. D ini adalah pengenceran yang digunakan pada perhitungan pertama, ya. Jadi pengenceran pertama yang digunakan. Pengenceran pertama yang digunakan adalah 10 pangkat min 3. Ini kita tinggal masukkan saja 75 tambah 125 tambah 102 tambah 48, 28 dan 112, ya, dibagi 1 dikali 3 jumlah cawan pada pengenceran pertama, kemudian ditambah 0,1 kali 3 yaitu jumlah cawan pada pengenceran kedua, kemudian dikali 10 pangkat min 3. 10 pangkat min 3 ini adalah pengenceran pertama, ya, yang digunakan. Maka didapat hasil 490 per, ya, dibagi 3 ditambah 0,3 dikali 10 pangkat min 3, maka diperoleh hasil 490 dibagi 3,3 kali 10 pangkat min 3. 10 pangkat min 3 itu kan 0,001, ya. Jadi 3 angka di belakang koma kan, ya. Nah, dikalikan dengan 3,3 maka jadi 0,0033. Ini tinggal dibagi 490 dibagi 0,0033 maka didapatlah hasil 148.484,848. Nah, di sini kita bulatkan, ya, dibulatkannya di sini adalah jadi 150.000. Mengapa demikian? Kok jadi 150.000? Dalam peraturan pembulatan jumlah kapang itu yang dilihat kalau diuji kualitas air dan makanan itu angka di belakang koma. Kalau di penentuan jumlah kapang itu yang dilihat angka paling depan. Angka paling depan kan 1, 4, 8 sekian ya. Nah, lihat di angka ketiga. Di angka ketiga adalah 8, ya. Dalam peraturan pembulatan kapang, jika angka ketiga, ya, angka ketiga adalah 1, 2, 3, 4, maka bulatkan ke bawah. Jika
angka ketiga adalah 6, 7, 8, 9, maka bulatkan ke atas. Ya, bulatkan ke atas. Ini kondisinya adalah 1, 4, 8. Angka ketiganya 8. Ya, di atas ini sudah 6, 7, 8, 9, berarti dibulatkan ke atas. Dibulatkan ke atas artinya penambahan satu angka untuk angka kedua. Angka kedua adalah 4, maka jadi 150.000. Angka setelahnya jadi 000, begitu ya untuk penentuan jumlah kapang. Jadi berbeda ya dengan uji kualitas air dan makanan. Jika dilihat di angka di belakang koma, tapi kalau di penentuan kapang justru angka di depan koma ya, yaitu angka 1, 2, dan 3. Penentuannya adalah angka ketiga. Nah, peraturan dalam perhitungan jumlah koloni kapang ini juga ada yang seperti ini. Kita lihat, dilakukan suatu pengujian kapang Neurospora crassa yang telah membusuk, didapat hasil sebagai berikut. Ya, di sini pengenceran yang digunakan ada 2 pengenceran, yaitu 10⁻2 dan 10⁻3. Cawannya digunakan 1, 2, 3 ya, ada 3 cawan. Nah, tetapi di sini lihat di keterangan jumlah koloni ternyata di 10⁻2 itu semuanya TBUD. TBUD itu apa sih? Terlalu banyak untuk dihitung ya. Jadi TBUD itu kondisi di mana cawan Petri yang sudah kita isi dengan PDA kemudian kita inokulasikan dengan sampel, ternyata setelah diinkubasi ya hasilnya adalah TBUD. TBUD ini terlalu banyak untuk dihitung. Misalkan seluruh permukaan dari cawan Petri yang berisi PDA itu warnanya putih semua, hijau semua, seperti hamparan padang rumput yang hijau semua ya, putih semua. Jadi emang nggak bisa dihitung, tidak ada bentuk-bentuk koloni yang terpisah tuh nggak ada karena saking rapatnya. Maka masuklah ke kategori TBUD, terlalu banyak untuk dihitung. Nah, kalau sudah TBUD begini bisa nggak kita hitung jumlah koloninya? Nggak bisa. Ya, nggak bisa. Tetapi lihat di sini di 10⁻3, di 10⁻3 itu ada cawan 2, jumlahnya adalah 157 ya, 157. Nah, yang 157 ini ya, kalau untuk menghitung per gramnya, karena pertanyaannya sama ya dari data di atas, tentukan jumlah koloni kapang. Kalau anak-anak, jika kondisi ya, ingat ini, jika kondisi cawan 1, cawan 2, cawan 3 pada 2 pengenceran ini semuanya total TBUD, maka kita tidak bisa menghitung. Jadi jumlah koloni tidak dapat ditentukan karena sampel terlalu banyak untuk dihitung. Jadi koloni terlalu banyak untuk dihitung. Nah, tetapi pada kondisi soal yang kita lihat ini adalah ada satu cawan berjumlah 157. Nah, peraturannya kita lihat di sini ya. Jika menemukan kondisi TBUD, maka koloni tidak bisa dihitung ya. Hanya saja jika salah satu koloni cawan yang dihitung berjumlah tidak jauh dari 150, artinya lebih dari 150 atau kurang dari 160, maka jumlah tersebut yang menjadi nilai akhir atau jumlah akhir dari koloni kapang. Nah, pada soal tadi artinya jumlah koloni kapang Neurospora crassa yang membusuk tadi adalah 157 koloni per gram. Nah, muncul pertanyaan, kenapa bisa disebut TBUD? Tadi disebut TBUD selain karena memang kondisinya misalkan seperti hamparan padang rumput yang hijau semua atau putih semua, jadi terlalu rapat sehingga tidak bisa dihitung, kita langsung saja kategorikan TBUD. Atau kamu bisa nih menghitung, bisa dihitung, tetapi jumlahnya lebih ya dari 150. Misalkan hasil perhitungan kamu itu di semua cawan 280 ke atas. Nah, ini semuanya kategori TBUD. Jadi suatu cawan dalam perhitungan kapang dikategorikan TBUD jika jumlah koloni yang terhitung lebih dari 150. Sekali lagi, jika lebih dari 150 maka dikategorikan TBUD. Apalagi kalau yang kayak tadi seperti hamparan, udah langsung TBUD. Tetapi pada kondisi ya yang jumlah koloninya mendekati di sini adalah
dia lebih dari 150, tapi kurang dari 160. Kayak tadi itu 157 atau 153, ya 151 sampai 159, ya. Maka itu bisa tetap dihitung, tetapi nggak dimasukin rumus. Nggak kayak tadi yang awal dimasukin ke rumus N, tapi langsung saja ditentukan bahwa jumlah koloni tersebutlah yang menjadi nilai akhir. Ya, begitu. Ada dua perhitungan untuk penentuan jumlah koloni kapang. Yang pertama menggunakan rumus, ya. N sama dengan sigma C dibagi 1 kali N1 tambah 0,1 kali N2 dikali D, ya. Atau karena kondisinya TBUD, maka hanya jumlah koloni yang berada di atas 150 dan di bawah 160 yang ditentukan jadi nilai akhir jumlah koloni kapang. Nah, muncul pertanyaan, bagaimana jika pengenceran yang digunakan lebih dari 2? Kalau ini kan 2 ya, 10 pangkat min 3, 10 pangkat min 4. Jadi di sininya 1 kali N1 tambah 0,1 kali N2. Gimana kalau pengencerannya ada 3? Maka kamu tambahkan. Tambahkan apa? Ditambahkan ya 0,01. 0,01 itu berarti berapa? 1/10 pangkat min 2 dikali N3. Ya, dikali N3. Kalau misalkan sampel yang digunakan 9, ya terus seperti itu. Ya, nah ini angka-angka di depan ini 1, 0,1, kemudian 0,01 ini menunjukkan tingkatan dari sampel, ya. 1 mili, kemudian pengenceran di 0,1 berarti 10 pangkat min 1, 10 pangkat min 2, min 3, min 4, min 5 dan seterusnya. Dikalikan dengan jumlah cawan pada pengenceran tersebut yang digunakan. Begitu ya. Semoga membantu. Terima kasih.